Saudara-saudaraku rahimakumullah, Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan semakin sulit dan berat. Maka berbuatlah lurus, mendekatlah pada yang benar, berilah kabar gembira, dan minta tolonglah atas ibadah dalam awal pagi, setelah zuhur, dan sesuatu dari waktu malam. Agama merupakan anugerah dan rahmat yang Allah berikan kepada manusia. Rasulullah SAW membawa agama Islam. Di dalam agama Islam terdapat syariat. Di dalam syariat terdapat sesuatu yang wajib kita kerjakan. Terdapat sesuatu yang wajib kita tinggalkan. Terdapat sesuatu yang boleh kita kerjakan, boleh kita tinggalkan. Kita jangan salah paham terhadap syariat yang ada di dalam agama Islam. Jangan merasa syariat adalah belenggu yang mempersulit, memperberat langkah kita. Justru adanya syariat itu memberikan kemudahan dan keberuntungan bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika Allah mewajibkan sesuatu, maka di dalam sesuatu yang diwajibkan itu terdapat kebaikan yang berimbas positif baik bagi pelaku ataupun kepada sesama. Begitupun ketika Allah mewajibkan kita meninggalkan sesuatu, melarang kita melakukan sesuatu, dikarenakan di dalam sesuatu tersebut terdapat madarat, terdapat keburukan yang berimbas negatif baik kepada pelaku maupun kepada sesama. Maka kita jangan merasa terkekang dengan adanya kewajiban ataupun adanya larangan, karena semuanya itu justru demi kebaikan bagi diri kita dan sesama. Dalam agama kita diajarkan bagaimana kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, menggunakan waktu untuk beribadah. Menggunakan waktu untuk beribadah bukan berarti kita harus sehari 24 jam berarti beraktivitas ibadah terus, bukan seperti itu. Pada waktu pagi itu kan waktu yang kita sedang semangat-semangatnya. Itu kita gunakan untuk aktivitas apapun ya sesuai dari yang kita butuhkan. Karena profesi orang itu bermacam-macam. Maka apapun profesinya, ketika kita bekerja, kita niatkan yang baik, kita niatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, untuk mengikuti perintah Allah, maka hal itu pun bernilai ibadah. Ketika kita diperintah meninggalkan sesuatu, maka kita harus berusaha untuk menjauhi sesuatu tersebut demi mengharapkan ridho Allah. Karena Allah tidak melarang sesuatu tersebut kecuali ada efek buruk dari perkara itu, baik terhadap diri kita ataupun kepada sesama. Kemudian pada waktu menjelang zuhur, itu adalah waktu kita sedang lelah. Nah, saat kita lelah, ya memang kita disunahkan untuk beristirahat. Beristirahat di sini ya kita niati yang baik. Kita niati agar badan kita kembali fit lagi, bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka itu pun bernilai ibadah. Kemudian pada waktu sore, maka tubuh kita sudah kembali bersemangat lagi. Kita gunakan untuk aktivitas yang positif dengan niatan yang baik, maka itu pun juga bernilai ibadah. Pada waktu awal malam juga sama, itu masih semangat kita gunakan untuk ibadah. Setelah itu, setelah Isya, ya kita gunakan untuk istirahat. Saat kita istirahat pun itu juga bisa bernilai ibadah ketika kita niati yang baik. Kita niati tujuan kita istirahat adalah
besok kembali fit lagi, bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah. Dengan begitu, maka waktu kita yang berjalan dalam sehari itu bisa bernilai ibadah, baik itu yang kita isi dengan ibadah ataupun aktivitas ataupun istirahat. Semuanya itu bergantung dari niatnya. Jadi kita jangan kaku memandang agama itu sulit, agama itu berat. Jangan seperti itu, karena sudut pandang kita itu mempengaruhi pada perilaku kita. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu husnul khuluqi wa huwa alla taghdab. Rasulullah bersabda, agama adalah budi pekerti yang baik, yaitu jangan marah. Mengapa agama kok budi pekerti yang baik? Dikarenakan dengan budi pekerti yang baik itu menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki rasa kasih sayang di dalam dirinya. Karena kasih sayang merupakan buah dari budi pekerti yang baik. Allah memerintahkan kita untuk saling mengasihi, saling menyayangi, yakni dengan tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong di dalam permusuhan dan dosa, karena permusuhan dan dosa itu merupakan buah dari budi pekerti yang buruk. Maka mari kita berusaha untuk menggunakan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah, semampu kita. Ya, kita manusia biasa, pasti kadang terjerumus. Ya, maka kalau kita terjerumus, jangan pesimis, jangan suudzon, aku nggak pantas untuk bertobat, jangan seperti itu. Justru ketika kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk berubah, yakni dengan cara bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat dan berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarang Allah dan berusaha menjalankan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Cukup sekian, wal'afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.